Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai, bertemu dengan saya kembali pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pada pertemuan yang kedua ini, saya ingin menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah berkas yang berisi segala macam pencatatan tentang keuangan. Maksudnya berisi segala macam transaksi, artinya yang melibatkan uang. Transaksi yang melibatkan uang. Baik itu transaksi pembelian maupun transaksi penjualan dan kredit. Laporan dibuat atau laporan keuangan ini dibuat sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Tergantung periode. Bisa per bulan, bisa per triwulan atau per tahun. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yaitu laporan keuangan tentang laba rugi. Apa itu laporan tentang laba rugi? Berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan. Itu di dalam laporan keuangan laba rugi. Kemudian pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Itu isinya di dalam laporan itu. Lebih banyak pemasukan dibanding pengeluaran. Di dalam laporan itu berisi pemasukan lebih banyak dibanding dengan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika lebih besar pengeluaran perusahaan itu, tentu perusahaan akan merugi karena tidak ada profit atau keuntungan yang masuk ke badan usaha atau perusahaan. Ada dua jenis laporan tentang laba rugi. Yang pertama, laporan multiple step. Apa itu laba rugi single step? Adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Laporan yang menyajikan tentang pendapatan, pengeluaran, dan pada akhirnya laporan laba rugi yang dihasilkan oleh pebisnis. Tapi laporan itu hanya melaporkan informasi dengan menggunakan satu persamaan atau menghitung laba. Kemudian, bagaimana laporan laba rugi single step ini? Artinya rumusnya penghasilan bersih sama dengan buka kurung pendapatan ditambah dengan keuntungan, tutup kurung, kemudian dikurangi buka kurung beban tambah dengan kerugian tutup kurung. Itu yang disebut dengan laba rugi single step. Kemudian laporan laba rugi multiple step. Apa itu?
berisi informasi umum. Laporan laba rugi multiple step, langkah-langkahnya, bisnis dari yang tidak terkait langsung dengan operasinya, atau laporan laba rugi langkah-langkah menggunakan 3 formulasi akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya barang yang terjual. Kemudian yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi. Artinya biaya operasional dikurangi dari laba kotor. Ini memberi Anda penghasilan operasional. Kemudian yang ketiga, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasi. Pendapatan operasional ditambah kepada pendapatan non-operasional, bersih, kemudian keuntungan, beban, dan kerugian, yang pada akhirnya memberikan laba bersih atau rugi bersih untuk periode pelaporan. Kemudian ada yang kita kenal yang kedua tentang laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Biasanya laporan ini berisi data yang terkait dengan arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Kemudian, laporan arus kas digunakan sebagai bahan evaluasi yang penting. Untuk apa? Bisa jadi jika periode pertama banyak kerugian, akan terjadi perubahan sistem arus kas pada periode terbaru. Laporan arus kas juga harus dibuat oleh operator keuangan. Setelah itu diserahkan kepada pihak pimpinan agar ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan sistem arus kas yang baru. Kemudian ada yang ketiga bentuk laporannya, laporan tentang perubahan modal. Apa itu? Maka operator keuangan harus bisa membuat jika tidak ingin dianggap tidak becus atau tidak bekerja oleh pimpinan. Laporan perubahan modal berisi apa isinya? Tentang data-data modal perusahaan. Biasanya laporan ini juga dibuat untuk periode tertentu. Apa itu periode? Semester, 6 bulan, atau 1 tahun. Kemudian yang keempat, kita kenal dengan laporan neraca. Apa laporan neraca? Laporan neraca biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibanding laporan sebelumnya. Bahkan laporan ini juga diinput aktiva, kewajiban, dan modal. Intinya laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan
keuangan mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ini. Apa tujuannya? Laporan neraca menjadi prioritas perusahaan minimal untuk mengetahui apakah data laporan secara akumulatif memang sesuai dengan data-data terpisah di laporan sebelumnya. Kemudian yang kelima, catatan laporan keuangan. Yang kelima ada laporan yang berisi catatan atau laporan keuangan. Apa isinya? Informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai angka laporan keuangan catatan. Ini juga membantu menjelaskan kalau seandainya terjadi penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahunnya. Kemudian untuk apa semua laporan keuangan itu dibuat? Fungsinya untuk apa? Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha atau menilai kondisi perusahaan yang kita punya atau yayasan yang kita punya atau usaha yang kita buat. Kemudian yang kedua, ya kalau menilai kondisinya seperti apa, berarti terjadi evaluasi. Itu yang kedua, sebagai bahan untuk mengevaluasi. Kalau terjadi pendapatan yang mencapai perusahaan yang sesuai dengan visi misinya, kemudian kalau seandainya tidak terjadi, apa yang harus dilakukan untuk masa berikutnya. Kemudian yang ketiga, untuk pertanggungjawaban manajer atau manajemen keuangan atau yang mengelola perusahaan itu sebagai pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada perusahaan di mana dia memimpin perusahaan itu, apa BUMN atau keluarga atau pemerintah atau koperasi atau grup atau kelompok dan selain sebagainya. Mungkin itu dulu pada adik-adik. Silakan pahami kemudian diskusikan, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.